Agak sedikit menurun, Pak, cuma 11 orang. Oh, gitu ya. Tapi yang murid baru kan banyak itu, Bu ya. Ya, Pak, kelas Itu 1 menjadi, dapat lumayan, dapat 25 siswa. ya, ya. Kemarin siswa saya kelas Wah, 6 juga 25. oh ya, ya, ya. Itu sangat banyak itu. Sudah lebih dari cukup. Itu mungkin menjadi tantangan baru bagi guru-guru kelas bawah di sana, Bu ya. Iya, siswa saya unik-unik, Pak, memiliki karakter Iya, iya, iya. dan potensi yang berbeda-beda. Ibu eh, kemarin cari saya, kira-kira ada perlu apa ini, Bu? Kok tumben cari-cari saya itu kemarin? Iya, Pak, kemarin saya ke ruang guru. Saya kemarin cari Bapak ke ruang guru. Bapak tidak ada. Akhirnya saya kembali ke kelas. Habis itu saya miss call Bapak. Bapak ada diangkat. Tak tahu, mungkin saya pikir mungkin Bapak sibuk karena masalah masih MPLS. Jadi makanya mumpung sekarang ketemu, saya ingin kalau ada Bapak ada waktu, ingin sedikit bercerita atau curhat lah Pak tentang masalah saya di kelas. Iya, iya, iya. Enggak, kalau sekarang, ayo, kalau mau bicara, ayo. Kebetulan saya ini juga lagi kosong juga, sudah pekerjaan saya sudah selesai semua, dan ayo kalau mau bicara, apa ya yang jadi masalah Ibu Ini yang Pak bisa Harto, saya bantu mungkin? ini Pak Harto, saya lagi bingung ini Pak Harto. Saya kan sekarang tetap pegang kelas siswa kelas 6. Nah, saya di siswa baru ini selama 3 hari MPLS ini, saya kan melakukan asesmen diagnosis non-kognitif dan kognitif untuk mengetahui kemampuan siswa saya dan mengetahui karakter siswa saya dan supaya saya bisa lebih dekat dengan mereka karena kan saya ingin tahu lebih banyak tentang mereka karena sebagai wali kelas sekarang saya wali kelasnya. Iya, iya, Ibu. Itu sangat luar biasa sekali. Itu memang harus dilakukan sebagai asesmen awal itu penting karena untuk mengetahui minat belajar anak itu, Bu ya. Maksudnya gitu, Bu ya. Iya, Ya, dari pembicaraan kita nanti apa yang Ibu ingin dapat? Apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nantinya? ya saya pengen dapat uh, informasi tentang Bapak kan lebih berpengalaman daripada saya mengajarnya sudah lama, lebih lama daripada saya. Terus
mungkin Bapak bisa memberikan solusi, ide, atau saran masalah tentang pembelajaran saya di kelas untuk menghadapi anak-anak yang nggak bisa diam gitu, yang kinestetik begini. Iya, Ibu. Ibu tadi sudah bilang karena apa katanya sudah menyelesaikan asesmen awal. Itu kan sudah luar biasa sekali, itu sudah bagus sekali untuk mengetahui minat belajar anak. Terus apa yang menjadi masalahnya itu di mananya, Bu? Kan Ibu sudah melaksanakan itu, Bu. Itu sudah baik sekali, Bu, menurut saya. Ini Pak, masalahnya setelah saya melakukan asesmen diagnosis non-kognitif dan kognitif, ternyata di kelas 6 ini saya akan banyak sekali PR dan tugas ke depannya. Ternyata setelah saya melakukan asesmen, saya menganalisa hasil asesmen yang sudah saya lakukan. Siswa saya yang sekarang ini dia tidak tahu umurnya berapa. Terus dia masih belum tahu tentang jam pukul berapa. Kalau misalnya terus saya kan memberikan asesmen atau lembaran tentang jam. Saya pengen tahu kemampuan mereka tentang jam. Kalau jam 6 itu menggambar itu ke arah jamnya, jarumnya itu kemana gitu. Ternyata mereka juga hampir separuh dari mereka belum tahu. Terus juga saya juga di bidang bahasa Indonesia, saya melakukan asesmen dengan memberi kalimat dan ternyata mereka tidak bisa mengidentifikasi mana kalimat tanya, mana kalimat ajakan, dan mana kalimat atau pernyataan. Jadi mereka masih belum bisa membedakan tentang pertanyaan seperti itu. Sepertinya agak berat ke depannya tugas saya dan tantangan baru buat saya ini, Pak. Oh, jadi intinya dari hasil asesmennya itu, asesmen awal tadi itu hasilnya belum memuaskan Ibu ya untuk siswanya di kelas 6. Gitu, Bu ya. Iya, iya, Pak. Kalau iya Saya, iya. saya khawatir Kalau itu. kalau menurut kalau menurut Ibu, kira-kira siswa sudah mau masuk kelas 6 itu harusnya idealnya bagaimana, Bu? Menurut Ibu? Menurut saya, siswa kelas 6 itu sudah bisa apa itu, Pak, tahu tentang umur berapa, umurnya sudah umur berapa. Karena itu kayaknya kelas rendah ya, Pak ya, umur berapa. Kalau kelas tinggi, kelas 6 enggak tahu ditanya umur, itu kan sepertinya agak kurang itu ya, Pak ya. Kurang gimana gitu. Terus jam berapa mereka masih belum tahu menunjukkan jam. Kalau jam 6 arah jarumnya kemana itu kan belum tahu. Terus kalimat, kalimat seru, ajakan, tanya, mereka juga belum bisa. Kalau misalnya akademik seperti ini, mungkin saya bisa, Pak, bisa membantu mereka. Tapi kalau misalnya yang emosional tentang tentang emosional dan sosialnya, mereka masih itu, Pak, masih kurang tertata, tata keramanya itu masih sering mengucapkan kata-kata kotor di dalam kelas. Jadi kemarin saya sempat membuat keyakinan kelas untuk mengontrol siswa saya di dalam kelas. Jadi keyakinan itu sudah kami sepakati kalau di dalam kelas itu tidak mengucapkan atau melakukan kegiatan hal positif, tidak bermain sepak bola atau bola di dalam kelas, mengucapkan kata-kata baik, dilarang tidak mengucapkan kata-kata kotor. Jadi kemarin sudah sepakat membuat keyakinan kelas. Seperti itu, Pak. Oh ya Ibu, intinya menurut Ibu, anak Ibu itu
di kelas tinggi, di kelas 6 harusnya sudah bisa minimal mengidentifikasi akan dirinya, sedikit lebih Ya, tahu tentang jam, kayak gitu-gitu Bu ya. iya, karena dia Terus, kelas 6 Pak, menjadi contoh kan buat adik-adiknya kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, mereka akan menyontoh kakak-kakak kelasnya. Jadi saya benar-benar menekan kepada siswa untuk memberikan tekanan, istilahnya membantu mereka dengan membuat keyakinan kelas untuk mengontrol eh, sikap dan tingkah laku mereka supaya bisa ditiru oleh untuk adik-adiknya. ya ya, itu bagus sekali itu sudah sempat membuat kesepakatan kelas, apa itu merupakan usaha Ibu itu sudah sangat luar biasa sekali. Terus sekarang eh, menurut Ibu sendiri, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan agar anak ini bisa sesuai standar atau seperti yang Ibu inginkan? Apa yang Ibu bisa lakukan? Saya sih rencananya Pak akan melakukan pendekatan kepada siswa saya. Saya sudah menerapkan keyakinan kelas, saya sudah melakukan. Terus saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan dengan konsep sosial emosional. Jadi saya ingin memilah mereka, ingin mengetahui kemampuan mereka, atau saya melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan atau disesuaikan dengan gaya belajar mereka atau kebutuhan mereka, supaya mereka lebih menarik pada saat pembelajaran saya dan mereka tertarik dan aktif, seperti itu, Pak. Oh ya, Ibu tadi sudah berbicara, sudah melaksanakan kesepakatan kelas, mencoba membuat kesepakatan kelas, tapi hasilnya masih belum itu Bu ya. Terus berencana untuk mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menyesuaikan tingkat kebutuhan belajar anak, begitu Bu ya. Iya, Pak. Selain itu mungkin Ibu punya pilihan lain selain itu, selain berdiferensiasi itu, Ibu punya pilihan atau trik lain atau apa sehingga anak itu minat belajarnya dan apa ya namanya semakin meningkat di pembelajaran Ibu. Iya, Pak. Saya berencana saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, dengan guru sebelumnya atau wali kelas sebelumnya, dan saya berencana ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang media atau metode yang saya ajarkan. Jadi saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menggunakan atau membutuhkan ide-ide mereka yang lebih berpengalaman itu media seperti apa yang harus saya gunakan, yang lebih menarik pada siswa dengan berkonsultasi kepada wali kelas sebelumnya tentang karakter dan potensi siswa saya yang sekarang. Seperti itu, Pak. Iya iya iya. Berarti Ibu sudah mempunyai dua pemikiran yang sangat brilian itu namanya Bu. Eh, dari dua pemikiran atau ide cerdas Ibu tadi, kira-kira ide yang mana yang ingin Ibu segera terapkan untuk bisa dilaksanakan, Bu? Yang saya terapkan lebih dahulu itu rencananya saya akan berkonsultasi dulu dengan wali kelas sebelumnya tentang karakter-karakter siswa saya sekarang dan saya ingin tahu kemampuan mereka. Setelah itu saya berkolaborasi dengan teman sejawat tentang penggunaan media yang ada di sekolah supaya mereka atau siswa saya lebih tertarik dan lebih aktif pada saat pembelajaran saya. Serta saya juga membutuhkan masukan atau motivasi dari kepala sekolah supaya saya bisa melakukan pembelajaran yang inovatif dan ber, berdiferensiasi itu tadi yang saya sebutkan. Oh ya, itu dari yang Ibu sampaikan itu tadi, intinya Ibu ingin berkolaborasi dengan teman sejawat
tetap dengan dan dukungan kepala sekolah, tapi sudah juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu ya. Iya Pak. Dan terus kira-kira kapan Bu waktu yang tepat menurut Ibu bisa melaksanakan itu semua Bu? Saya akan melaksanakannya mungkin setelah MPLS ini Pak. Jadi saya mau menyelesaikan dulu MPLS ini, baru nanti segera saya terapkan. Itu akan saya lakukan pemikiran yang saya sampaikan tadi Pak. Oh ya begitu Bu ya, karena lebih cepat mungkin lebih baik gitu Bu ya. Iya Pak, makanya saya akan menyelesaikan dulu MPLS ini untuk untuk melakukan asesmen diagnosis baik non kognitif dan kognitif untuk melakukan pendekatan kepada siswa saya supaya saya bisa lebih dekat dengan mereka, bisa memahami mereka, bisa mengenali mereka dan bisa menuntun dan membimbing mereka menjadi siswa yang lebih baik, siswa yang berprofil Pancasila seperti tujuan yang diimpikan atau yang dicita-citakan oleh di dunia pendidikan. Ya, ide Ibu itu sungguh perlu diapresiasi, perlu diberi aplaus mungkin Bu. Idenya sudah sangat luar biasa sekali. Dukungan pasti dari kepala sekolah tadi, dari teman sejawat juga tadi. Itu sangat baik sekali Bu. Itu sungguh luar biasa. Kira-kira bagaimana sekarang perasaannya? Apa dari yang Ibu dapat dari pembicaraan kita yang sekejap ini, tidak terlalu lama ini, apa yang Ibu dapat? Saya agak lega sekarang, Pak. Saya sudah menceritakan apa permasalahan saya yang bikin saya agak bingung tadinya. Terus saya sudah lega karena saya sudah mendapatkan ide-ide dan masukan dari para senior, terutama Bapak. Jadi saya nggak plong gitu, Pak, lebih tenang. Baik, itu sangat baik sekali Bu. Ibu kan yang memunculkan ide itu. Nanti saya harapkan Ibu bisa melaksanakan itu dalam waktu cepat, waktu dekat ini. Saya ingin kalau Ibu sudah melaksanakan itu semua, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya, ada perubahan apa terhadap anak-anak didik Ibu. Jangan lupa nanti kalau sudah melaksanakan itu semua, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Iya Pak, pasti nanti setelah saya menerapkan apa ide-ide yang saya tadi, saya akan bercerita uh, tentang tindak lanjut atau hasil yang sudah saya terapkan di pembelajaran atau di kelas saya kepada Bapak supaya saya juga bisa berbagi informasi dan ilmu juga. Ya, saya yakin Ibu pasti bisa. Tetap semangat Bu ya. Iya Pak Harto, terima kasih atas Bu semangatnya Evi sama Bu Aris dan sudah sampun Bu. mendengarkan saya bercerita tentang Bu permasalahan Ari saya. juga ya. Oke, saya matikan rekamannya nggih. Saya juga terima kasih Bu. Semoga silakan masuk ke ruang utama Bu. Ibu sukses dalam mengajarnya, anak-anaknya juga sesuai keinginan Ibu untuk ketercapaian pendidikannya. Sekali lagi makasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak Harto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih berarti. Baik, berarti kita sudah melaksanakan sudah ya? proses Oke, coaching. Kalau sudah, saya hentikan. Silakan masuk ke ruang utama lagi. Bagaimana menurut Ibu? Apa yang saya sudah lakukan, sudah berusaha untuk menjadi coach, apa yang Ibu bisa sampaikan untuk menjadi refleksi bagi saya nantinya? Menurut saya pribadi, ini Bu Nurul juga ya? setelah Pak Harto tadi mengcoaching saya,
Pak Ya, Harto, silakan masuk speech ke Pak ruang Harto utama sudah lagi. Ini bagus. saya Pak Harto sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan Oke. pemantik atau Ya, Bu, pertanyaan silakan yang masuk ke berbobot ruang kepada saya supaya saya bisa yang memancing saya supaya bisa mengeluarkan permasalahan dan akar permasalahan yang saya hadapi. Dan Pak Harto juga sudah menggunakan pada saat melakukan pertanyaan Pak Harto sudah menggunakan alur tirta, di mana di situ Pak Harto tadi menanyakan tujuan dari percakapan, mengidentifikasi permasalahan, serta sampai ke aksi yang akan saya lakukan. Sudah menggunakan alur tirta pada pembelajaran coaching seperti itu Pak. Jadi Pak Harto itu sudah bagus menjadi coachingnya. Semoga nanti kedepannya pada saat Pak Harto menjadi coach, Pak Harto tetap konsisten dalam melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Seperti itu Pak, tanggapan dari saya. Terima kasih Bu ya, mudah-mudahan ini sama-sama belajar. Iya Pak, semangat Pak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Sudah berarti ini ya, Bu Ratih? Sudah Ya Pak. Bu, ya Pak. Sudah Pak. Oke, saya hentikan rekamannya ya. Iya Pak. Baik. Ini agak sedikit ada yang ganjal Bu, apa mungkin karena ini ya masih musim kemarau juga, masih ya ada sedikit kepikiran lah sedikit Bu. Oh begitu Pak. Kalau boleh tahu Ibu tadi, sendiri apa kabar Bu? Oh saya sehat Pak. Tadi Pak Harto miss call saya, enggak saya angkat HP saya soalnya di cas Pak atau tadi ketinggalan di ruang guru. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa ya Pak Bapak miss call apa nelpon itu? Iya Ibu, tadi itu pas di sekolah itu saya sempat ngubungi nomor sampean. Enggak, cuman ini kalau sampean ada waktu, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Ibu. Saya ingin ya mungkin Ibu punya solusi atau bisa menguatkan saya nanti kalau Ibu ada waktu, umpamanya Ibu ada waktu, saya ingin bicara Bu. Pak Harto mau ngobrol? Iya Ibu, ingin curhat, ingin saya punya unek-unek, mungkin Ibu bisa membantu saya menyelesaikan unek-unek saya ini Bu. Oh, Pak Harto mau ngobrol berdua dengan saya. Kira-kira kalau boleh tahu, apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan bersama saya nanti? Iya Bu, begini, kalau masalah ngobrolnya, saya itu inginnya nanti kalau saya bisa curhat sama Ibu, Ibu bisa membantu saya memecahkan masalah saya ini Bu. Kebetulan sekarang kan masih masa MPLS ini juga Bu. Terus saya masih ngajar di kelas 3. Cuman saya ada masalah dengan anak didik saya Bu. 2 orang itu kenapa ya kok sering dalam 1 minggu ini anaknya itu sering telat datang ke sekolah gitu Bu. Saya belum mengetahui penyebabnya itu Bu. Mungkin Ibu bisa membantu saya nanti. Oh, begitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak Harto sekarang ngajar kelas berapa? Saya masih di kelas 3 Bu. Tahun kemarin kebetulan 2 tahun ini saya pegang kelas 3, kalau sebelumnya saya pegang kelas 5. Saya pegang kelas 3 sekarang, ya itu Bu, tantangannya memang lebih sedikit harus lebih sabar karena kelas 3 Ibu tahu sendiri kan, masih transisi dari kelas 2 itu Bu, masih
kelas bawah gitu, Bu. Kalau Ibu masih sekarang pegang kelas berapa? Saya tetap pegang kelas 6, Pak. Nah, banyak murid Pak Harto yang kelas 3 sekarang. Alhamdulillah, Bu. Kalau murid, alhamdulillah saya 27 orang. Cuman dua orang siswa saya itu ini, Bu. Dalam minggu ini tuh sering telat gitu, Bu. Itu jadi masalah saya itu. Oh, begitu, Pak. Kalau boleh tahu, cerita yang ingin Bapak ceritakan ini detail ceritanya atau alurnya gimana sih, Pak? Atau seperti apa permasalahannya? Begini, Bu. Ini dua anak murid saya ini kan dia bersaudara. Terus kebetulan dia tuh anaknya kembar. Dalam seminggu ini dia itu dua orang anak ini sering telat, Bu. Bahkan hampir jam pertama itu sudah selesai, anak ini baru datang ke sekolah. Saya sudah tanyakan pada anaknya, kenapa kok kamu sering telat dalam minggu ini, kenapa, apa penyebabnya? Cuman anak itu lebih ke kayak takut itu, Bu. Tidak bisa mengeluarkan apa alasan yang saya bisa terima, kenapa anak ini kok sering telat. Saya juga sudah tanya ke temannya, cuman temannya juga belum bisa memberikan penjelasan yang pas buat saya itu, Bu. Menurut Bapak pribadi, apa yang kira-kira akan Bapak lakukan untuk untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, Bu. Ini menjadi penting bagi saya, makanya saya meminta waktu sama Ibu untuk berkonsultasi karena ini merasa saya penting. Saya ingin kedua anak ini kembali aktif dan minat belajarnya kembali tinggi seperti yang kemarin-kemarin. Saya ingin berusaha, yang saya ingin lakukan itu, saya ingin mengetahui dua anak ini, gimana di dalam keluarganya. Saya ingin pergi untuk menemui orang tuanya, nanti saya berkonsultasi apa yang menjadi masalah sehingga kedua anak ini kok minat belajarnya kok menurun. Dalam artian harusnya kan kemarin-kemarinnya itu dia kan aktif, sekarang kok ini sering tidak masuk, bukan tidak masuk, telat masuknya itu, Bu. Apa mungkin ada masalah di rumah atau pas malamnya kebanyakan begadang apa gimana gitu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi Bapak rencananya ini akan melakukan pendekatan seperti itu, Pak, kepada siswa Betul tersebut. sekali, Bu. Iya, Bu, betul. Saya ingin mengorek lebih dalam dengan pihak keluarganya, Bu, atau mendampingi anak ini di rumah. Bisa orang tuanya mungkin, apa mungkin dia lagi bersama dengan orang yang bersama dia di rumah. Intinya saya ingin berkomunikasi, saya ingin menjadi penyebab masalah anak ini kok telat gitu. Padahal di keluarga mungkin bisa membantu dia menyiapkan baju-bajunya atau sarapannya atau membangunkan dia lebih pagi agar anak ini bisa berangkatnya lebih pagi itu, Bu. Oh, seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu, selain itu, mungkin ada hal lain yang Bapak bisa lakukan selain yang Bapak sebutkan tadi, mungkin menurut Bapak? Hal lain yang mungkin selain yang Bapak sebutkan tadi? Iya, Bu. Saya selain itu, saya berefleksi diri saya, mungkin ada yang kurang di pembelajaran saya, apa karena pembelajaran saya kurang menarik hingga anak ini kok sering telat gitu. Saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang mungkin yang lebih menarik lagi buat anak ini hingga minat belajarnya kembali seperti yang kemarin-kemarin gitu, Bu.
Jadi Bapak rencananya itu ya, selain tadi yang disebutkan. Kalau boleh tahu nih Pak, mana sih yang lebih mungkin untuk diterapkan lebih dulu, menurut Bapak untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi sekarang? Ya Bu, mungkin eh, yang harus dilakukan dan yang paling utama mungkin tetap yang menemui pihak keluarga Bu. Saya tetap ingin berusaha dalam waktu dekat ini, saya ingin tetap datang ke rumah kedua anak ini. Saya ingin mengetahui lebih dalam tentang kondisi anak ini di rumah bagaimana, apa penyebabnya dia sering telat, mungkin karena dia membantu keluarganya pada pagi hari sehingga dia agak telat datang ke sekolah, atau karena malamnya mungkin dia sering begadang atau tidak tidurnya itu terlalu malam itu Bu. Jadi mungkin pihak keluarga itu saya harapkan bisa membantu anak ini dalam kondisi meningkatkan minat belajarnya untuk datang lebih pagi ke sekolah. Oh, seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu, kapan sih waktu yang paling tepat akan Bapak lakukan itu? Waktu yang paling tepat untuk melakukan hal tersebut menurut Bapak? Saya ingin secepatnya Bu. Mungkin lebih cepat lebih baik, mungkin besok Bu, pas pelajaran olahraga di sekolah saya itu di kelas saya itu kan besok olahraga Bu ya. Pada pelajaran olahraga kelas saya kan bisa saya tinggal karena ada yang pegang, karena ada guru olahraganya di situ. Mungkin pas jam olahraga itu saya bisa datang ke rumah kedua anak ini. Saya semoga aja saya bisa ketemu dengan pihak keluarganya atau anak yang mendampingi atau orang yang mendampingi anak ini di rumah itu, sehingga permasalahan ini, penyebab masalah anak ini sering telat bisa saya cepat selesaikan gitu Bu. Pak Harto hebat sekali ya. Pak Harto sangat peduli dan care kepada siswa Pak Harto yang datang telat, walaupun padahal mungkin dulu enggak gitu ya Pak, waktu kelas sebelumnya. Apa siswa Bapak juga seperti itu? Enggak. Apa kebetulan yang ini Bu, kalau yang kemarin-kemarin sebenarnya anak ini juga sebelumnya dia aktif juga Bu. Cuman 1 minggu ini saya kok jadi bingung sendiri, kenapa ya kok minat belajarnya menurun, sedangkan sebelum-sebelumnya dia anak ini aktif, dia sering masuk, kok sekarang kok dia suka datang telat itu Bu. Kalau sebelumnya enggak Bu. Oh, berarti cuma sekarang ini ya Pak ya, di kelas Pak Harto mendapatkan hal seperti ini. Mungkin kalau boleh tahu Pak, mungkin ada yang bisa membantu Bapak agar ide yang Bapak ungkapkan kepada saya tadi itu bisa terlaksana? Rencananya saya kemarin kan sempat berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu, bahwa saya lagi ke Gamang ini, saya konsultasi Pak Kepala Sekolah, saya ingin mengajak penjaga di sekolah saya yang kebetulan juga tokoh masyarakat di apa namanya di sekitar sekolah itu. Saya harap dengan mengajak Bapak penjaga itu, dia bisa membantu saya nantinya Bu untuk bisa sedikit memberi petua atau memberikan wejangan terhadap pihak keluarga anak ini, sehingga bisa membantu saya meningkatkan minat belajar anak nantinya gitu Bu. Berarti penjaga Bapak adalah tokoh masyarakat di lingkungan sekolah Bapak? Iya Bu, betul sendiri. Dia kebetulan juga guru ngaji di sana Bu. Dia punya musola, guru ngaji. Pastinya mungkin
akan lebih didengar oleh pihak keluarga di sana. Begitu, Bu. Apakah Bapak pernah menanyakan hal tersebut kepada penjaga Bapak, mungkin informasi sedikit tentang keluarganya, kondisi keluarga siswa Bapak itu? Kalau secara pribadi menanyakan masalah keluarga anak ini belum, Bu. Tapi nantinya saya usahakan sebelum ke sana pasti saya ceritakan ke Bapak penjaga ini, yang sekalian tokoh masyarakat di sana itu. Pasti saya ceritakan. Atau mungkin beliaunya bisa membantu saya juga gitu, Bu. Oh, seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Saya ini Bu, saya berterima kasih sekali sama Ibu karena sudah meluangkan waktu. Terus terang Bu ya, beban saya agak lebih mendingan sekarang Bu. Kenapa begitu? Karena Ibu telah bisa memunculkan pemikiran yang saya kemarin belum kepikiran juga saat datang ke sana itu Bu. Jadi setelah berbicara dengan Ibu, saya punya pemikiran itu. Kenapa ya kok dari kemarin saya tidak punya kepikiran itu? Mungkin itu Bu. Saya berterima kasih sekali sama Ibu. Baik Pak, Bapak bagus sekali Pak rencana Bapak yang sudah Bapak ceritakan ke saya, yang sudah Bapak ungkapkan tentang permasalahan Bapak di kelas Bapak yang Bapak temui ya. Saya sampai ketemu lagi ya Pak ya. Cukup mungkin saya ingin mengetahui perubahan yang dilakukan setelah Bapak melakukan atau menerapkan masalah ya solusi yang Bapak ingin lakukan tadi dengan pergi ke rumah siswanya. Saya ingin tahu tindak lanjutnya seperti apa ya Bapak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Pasti Ibu orang pertama yang saya cari atau saya hubungi. Yang penting Ibu bersedia untuk berbicara dengan saya. Nah, saya janji nanti akan saya ceritakan hasil perubahan apa. Mudah-mudahan masalah saya ini bisa terselesaikan. Saya bisa mengajar dengan tenang tanpa kepikiran. Anak murid saya juga bisa belajar dengan minat belajar yang tinggi, sehingga saya bisa menyampaikan materi ajar dengan lebih tenang. Tentunya saya harapkan anak lebih menyenangkan di kelas itu, Bu. Terima kasih sekali lagi Bu ya atas waktunya. Mungkin itu Bu, nanti pasti Ibu yang saya cari pertama. Ya Bapak, saya masih ada jadwal untuk mengajar. Sampai ketemu lagi nanti saya tunggu tindak lanjut atau perubahan atau cerita Bapak berikutnya ya Bapak ya. Assalamualaikum Pak Harto. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih. Pak Harto, kalau boleh saya ingin tahu tanggapan Pak Harto tentang cara saya memberikan atau pada saat saya menjadi coaching. Tolong disampaikan Pak tanggapan Pak Harto. Apa ya Bu, sampean sudah ini Bu, mungkin sesuai dengan pembelajaran kita di LMS dengan Bapak Fasil juga, bahwa kita harus melakukan pembicaraan sesuai dengan alur TIPA. Ibu sudah mencoba mengidentifikasi masalah saya, memunculkan ide buat saya untuk menyelesaikan masalah. Terus Ibu juga sudah berhasil itu masuk tanggung jawab saya, harusnya saya bagaimana. Ibu sudah bisa mengerjakan itu. Kayaknya Ibu sudah sudah sangat berpengalaman sekali di dunia coaching ini. Ya Pak, terima kasih. Oke. Berarti untuk jadi coaching saya sudah cukup. Sekarang gantian. Langsung ini Pak Fasil. Langsung gantian. Bentar Bu ya. Bu, gender Bu, labung atau toto Bu? Pak Fasil kalau boleh tahu ini langsung Pak.